Oke, saat ini MGD sedang bersama dengan, saya manggil abang aja ya, Bang Ari Supratno SH. Bukan konon sih, yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah periode 2003-2007. Saat ini posisinya berada di penasehat. Bang, kalau melihat pelaksanaannya, aku mau flashback ke belakang. Pelaksanaan Kongres IPAT di Makassar yang ke-7. Kalau bukan mau membandingkan, melihat pelaksanaan Kongres sebelumnya, tanggapan abang seperti apa, Bang? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Jadi buat semua rekan-rekan PPAT se-Indonesia yang saya hormati, saya banggakan. Pertama-tama, saya ingin memberikan pandangan kepada teman-teman semua. Kalaupun toh ingin disebut wawasan, boleh juga, bahwa PPAT itu beda karakter, beda status hukumnya dengan notaris. Ketentuan tentang PPAT selalu ditempatkan sebagai bahagian dari ketentuan tentang pendaftaran tanah. Sebagaimana kita ketahui, ketentuan tentang pendaftaran tanah itu mengacu kepada pasal 19 UU PA yang kemudian direalisasikan awalnya dulu PP 10 tahun 61 yang diubah menjadi PP 24 tahun 97. Keberadaan PPAT itu berada di dalam aktivitas pendaftaran tanah, dan kita mengetahui domain pendaftaran tanah menjadi full kewenangan dari pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Wajar sekali kalau pihak Badan Pertanahan Nasional selalu melihat PPAT adalah bagian dari BPN. Tegasnya, PPAT itu organ dari BPN, atau PPAT, pengaturan tentang PPAT adalah subsistem di dalam sistem pendaftaran tanah. Oleh karena itulah saya mengatakan kepada teman-teman, seharusnya berorganisasi tentang PPAT itu janganlah teman-teman itu lalu menggunakan status organisasi itu menjadi simbol status sosial. Karena dia menjadi simbol status sosial, seolah-olah dia sudah menjadi tokoh panutan. Maka disinilah akhirnya terjadi perebutan atas simbol status itu. Kembali kepada pertanyaan tentang pelaksanaan. Memang skema yang dilaksanakan oleh Ketua Umum terdahulu, katakanlah adik saya Safran Sofyan, karena mungkin beliau punya pengalaman tersendiri yang saya tidak tahu apa kekhawatirannya, tapi yang saya dengar dalam rapat, beliau cuma mengkhawatirkan bahwa kalau manajemennya terlalu dilepas kepada tuan rumah, yakni Pengwil beserta jajarannya, dikhawatirkan pengelolaan keuangan menjadi kurang baik atau menjadi katakanlah amburadul. Tapi apakah seperti itu? Karena berdasarkan pengalaman saya, memang semua pendelegasian itu ada plus minusnya. Semua penguasaan atau penugasan sama dengan kayak kita menugaskan karyawan kita. Tentu kita juga nggak bisa mengatakan bahwa kecakapan karyawan kita sama dengan kita. Kalau sama tentu dia udah jadi notaris pula. Betul. Atau dia udah jadi PPAT.
Tentu semua ada plus minusnya, tergantung dari kita di dalam memberikan guidance, di dalam memberikan kepercayaan kepada teman-teman tadi. Makassar itu sudah pernah menjadi tuan rumah untuk kegiatan-kegiatan yang berskala nasional. Dulu pernah prakongres INI diadakan di Makassar. Toh ternyata pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Dan saya percaya sepenuhnya tidak ada teman-teman itu yang menjadi kaya karena menjadi pengurus organisasi. Karena nggak bisa didapat dari situ. Jadi kalaupun toh ada uang lebih, biasanya dimasukkan sama mereka semacam uang kas. Ya katakanlah kalau ada benar juga uang berlebih, biasanya mereka gunakan juga untuk acara rekreasi bersama sebagai pengobat atas keletihan fisik, pikiran, dan tenaga yang sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan mempersiapkan suatu kegiatan yang berskala nasional yang disebut kongres. Jadi justru disinilah komunikasi itu mengalami sumbatan-sumbatan. Karena tuan rumah otonomi, tidak diberi kewenangan untuk menjalankan sendiri hal-hal yang bersifat teknis. Seyogyanya, sepatutnya pengurus pusat hanya mengambil hal-hal yang bersifat prinsip saja. Misalnya hal-hal yang menyangkut pembicara, hal-hal yang menyangkut menentukan honor dari pusat, dari pembicara tamu. Yang kadang-kadang memang ada pembicara tertentu dalam tanda kutip yang memang honornya berbeda dengan honor-honor standar yang berlaku selama ini. Saya kira hal itu bisa dikomunikasikan dan bisa disampaikan. Nah, karena tidak ada pendelegasian kewenangan seperti inilah, di situ akhirnya begitu terjadi suatu sumbatan, begitu terjadi suatu permasalahan, muncul semua kebingungan siapa yang paling berwenang untuk menyelesaikan masalah itu. Inilah yang terjadi di Makassar. Nah, kebetulan saya tidak memihak kepada salah satu kontestan atau caketum. Tapi memang dari angka-angka yang muncul dari perhitungan-perhitungan surat suara, dari perhitungan-perhitungan jumlah kwitansi pembayaran, dari perhitungan-perhitungan jumlah yang mencoblos, semua angkanya kok bisa berbeda. Nah, kondisi-kondisi inilah sekali lagi akan memunculkan pertanyaan, akan memunculkan suatu ketidakjelasan. Kondisi ketidakjelasan inilah sekarang yang terjadi di lingkungan IPAT. Karena tidak ada satu pihak pun yang merasa berwenang untuk memberikan penjelasan. Ini kan aneh. Lalu yang kedua, tidak ada satu pihak pun yang mempercayai institusi resmi yang ada di IPAT untuk berkompeten memberikan penjelasan atau memediasi permasalahan yang terjadi. Hal yang terbaik adalah sebetulnya kita kembalikan kepada pembina IPAT. Dari dulu IPAT itu pembinanya adalah BPN. Makanya hal yang terbaik adalah seperti yang saya ceritakan dari awal tadi, mengingat keberadaan PPAT itu merupakan subsistem di dalam sistem pendaftaran tanah, dan PPAT itu adalah organnya BPN, maka yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sekarang ini adalah BPN memanggil semua pihak-pihak. Semua pihak-pihak, lalu kemudian diajak bicara, kemudian diajak mencari solusi yang sebaik-baiknya. Tentunya bahasa yang sebaik-baiknya adalah bagaimana solusi itu tidak mengganggu aktivitas dan dinamika organisasi IPAT. Karena ini paling berat ini recovery-nya. Kalau recovery-nya ini
terlalu lama dan persoalan-persoalannya berlarut-larut, maka saya khawatir suasana perpecahan seperti ini dan sikap saling curiga satu dengan yang lain akhirnya menjadi budaya dan perilaku seolah-olah hal yang bersifat konflik horizontal seperti itu seolah-olah menjadi suatu hal yang wajar di dalam organisasi. Padahal itu sangat berbahaya dan itu sangat tidak baik untuk dibiarkan. Jadi harus segera ada solusi, harus segera ada penegasan, harus ada segera kesimpulan terhadap persoalan tadi. Karena saya pun juga di dalam internal MKP IPAT terpilih, itu juga bertanya-tanya, apakah kita punya legalitas yang kuat? Karena kita sendiri belum dilantik semuanya. Padahal secara ADART-nya konstitusi IPAT mengatakan harus dilantik sebelum menjalankan tugas. Betul. Nah, inilah yang menimbulkan pertanyaan sementara presidiumnya sudah bubar. Nah, kondisi-kondisi ini yang memunculkan persoalan lain dari persoalan angka-angka yang berbeda tadi. Jadi ini yang kami maksud tadi, bahwa pihak-pihak yang katakanlah yang tidak puas dengan hasil Kongres IPAT kemarin itu juga menolak kalau mediator yang menyelesaikan masalah tadi adalah MKP. Karena dari kacamata mereka MKP IPAT maka secara formal belum Terbentuk. dapat menjalankan tugasnya karena belum dilantik. Iya. Nah, kalau kita bicara organisasi kan biasanya ada dua roda yang berjalan seiringan. Pertama itu PP, yang kedua MKP. Nah, gambaran saat ini kan MKP tadi Abang Ari bilang belum dilantik, belum bisa berjalan. Betul. Sedangkan PP sudah dilantik. Ya. Ini gimana nih Bang untuk kedepannya nih? Dengan kondisi kasarnya sebuah motor lah, roda satunya macet. Ya. Itu bagaimana Bang? Nah, orang mengatakan ini hal yang menarik bahwa dinamika ini tentunya akan menimbulkan wacana. Jujur kita akui bahwa ternyata institusi yang ada tidak mampu menyelesaikan masalah. Kalau di INI kita mengenal MP, Mahkamah Perkumpulan. Betul. Ya kan? Itu pun juga kemarin kalau menurut saya MP juga sedikit ada ketidakpasan. Harusnya Mahkamah Perkumpulan itu menyelesaikan masalah yang muncul dalam Kongres pada saat Kongres. Bukan setelah Kongres. Betul. Kalau setelah Kongres tentu nggak karu-karuan jadinya. Betul. Dan mengganggu kepengurusan yang ada. Akibatnya apa? Udah periode kepengurusan itu cuma 3 tahun, 1 tahun pertama konsolidasi, jot-jotan, ya kan? Nah, jadi 1 tahun pertama masih mencari permasalahan, masih mencari benang kusut, bagaimana menyelesaikannya. Inilah yang seharusnya menjadi pembelajaran dan menjadi pembelajaran dan pendewasaan bagi teman-teman IPAT agar kiranya, yuk kalau saya lebih senang, yuk mari kita cari jalan keluar secara bersama-sama. Nah, sementara Ketua Umum IPAT yang terpilih yang sudah dilantik mau sedikit legowo, mau sedikit buka komunikasi dengan beberapa teman-teman tadi itu semua. Tujuannya adalah sebetulnya bukannya apa-apa. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa membangun kebersamaan itu tadi. Jangan sampai ini terkoyak-koyak, terpecah-pecah begini. Maka kalau ini terlalu dilakukan pembiaran terhadap persoalan ini, maka konflik-konflik horizontal ini akan sangat gampang terjadi di kemudian hari. Gitu loh. Nah, Bang, kalau aku sangkut pautkan dengan
kalau bicara notaris, bicara PPAT kan seperti dua sisi mata uang. Ya. Satu badan, ada dua jabatan. Ya. Nah, semua pasti bukan rahasia umum ketika Kongres IPAT pasti pesertanya notaris Ya. dan PPAT. Nah, saat ini kan notaris akan menghadapi prakongres Ya. di Jogja, kemudian akan melaksanakan kongres kembali Ya. di Makassar. Ya. Nah, dampaknya dari hasil pelaksanaan kongres di Makassar itu membuat sebuah traumatik tersendiri dari anggota yang notabene jumlahnya 4.000 sekian. Itu kemana Bang? Solusi untuk mengatasi dan sampai gara-gara itu impact care atau kepedulian anggota, respon anggota untuk mengikuti kongres dan prakongres makin menurun. Ya, memang kita akui traumatis atau trauma yang terjadi pada saat Kongres IPAT itu masih dirasakan sama teman-teman. Ini kelihatannya karena jarak waktunya yang pendek. Betul. Recovery-nya memang ternyata yang semula kita duga bisa cepat, ternyata tidak cepat. Karena ada permasalahan ikutannya yang muncul pada saat kongres, yakni menjumlah angka-angka yang berbeda tadi. Betul. Nah, Sisi. kan sepanjang recovery terhadap jumlah angka-angka tadi tidak dilakukan solusi, tidak dilakukan suatu musyawarah untuk bagaimana mencari titik temunya, maka traumatis itu pasti akan tetap terbawa, ya kan? Karena bagi mereka yang tidak puas tentu menuntut, ya kan? Agar kiranya kongres bisa dipindah ke tempat lain. Betul. Nah, inilah isu inilah. Nah, sementara dari pihak tuan rumah, sebetulnya tuan rumah Makassar ini cukup terlatih untuk event nasional. Cukup terlatih untuk event nasional. Namun, Satu. Lalu yang kedua, harusnya kegiatan-kegiatan internal organisasi menurut saya sebaiknya tidak menggunakan I.O. Karena tujuan diadakan kegiatan itu kan sebetulnya untuk melatih kebersamaan, untuk melatih kerjasama. Sekarang kalau mereka semua itu dikerjakan oleh I.O., kapan mereka bisa melatih kerjasama? Kapan mereka bisa membangun kebersamaan? Karena berdasarkan pengalaman saya yang dulu mulai dari anggota biasa, jadi pengurus daerah, jadi pengurus wilayah, jadi pengurus pusat, saya justru berterima kasih karena saya banyak didewasakan oleh lingkungan saya banyak didewasakan oleh teman-teman saya, baik dalam bentuk kritik, baik dalam bentuk saran. Karena yang saya takuti dari teman-teman itu sebetulnya kalau saya dipuji, itu biasanya kalau udah dipuji sama teman-teman kita biasanya suka lupa diri. Makanya saya tidak suka kepada orang yang memuji diri saya. Saya lebih senang kalau saya itu dikritik. Ini pengalaman pribadi saya. Saya lebih senang mendengar kritikan, saya lebih senang mendengar cemoohan.